Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, yang telah berhadir di Masjid Al-Falah, Kota Sigli, Aceh Pidi, dan seluruh para pendengar dimanapun saudara kami berada, ahibati fillah jami'an. Kita lanjutkan membaca tafsir Safwatut Tafasir, karangan daripada Imam Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Kita membaca pada ayat yang ke-30, kelanjutannya sampai seterusnya, ayat 30 daripada surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita melihat kepada tafsir daripada ayat ini. Ini adalah sekumpulan ayat yang Allah berfirman berbicara tentang penciptaan malaikat, tentang penciptaan Adam, dan sebelum penciptaan Adam Allah sebutkan penciptaan itu kepada malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka tatkala Tuhanmu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menciptakan di bumi ini seorang khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Maka para malaikat pun berkata, apakah engkau hendak menciptakan, menjadikan di bumi itu siapa yang menumpahkan, siapa yang merusak bumi itu dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memujimu dan kami mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kita lihat, wa idh qala rabbuka lil malaika udhkur ya Muhammad hina qala rabbuka lil malaikati waqsus ala qaumika dhalik inni ja'ilun fil ardi khalifah ay khaliqun fil ardi wa muttakhidun fiha khalifah yakhlufni fi tanfidhi ahkami fiha wa huwa Adam aw qauman yakhlufu ba'duhum ba'da qarnan ba'da qarnin wa jailan ba'da jail. Jadi Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan kepada kaum beliau dan kepada manusia semuanya setelah beliau datang, bahwa Allah berfirman kepada malaikat sebelum penciptaan Adam, bahwa Allah akan menjadikan Adam itu sebagai khalifah di muka bumi. Apa arti khalifah?
Ai khaliqun fil ardi mutakhidun fiha khalifah yakhlufni fi tanfidhi ahkami fiha wa huwa Adam. Nah. Au qauman yakhlufu ba'dhum ba'dha. Jadi khalifah itu apa? Khalifah itu pertama maknanya adalah yang mewakilkan yang lain. Khalifah artinya adalah yang meneruskan urusan orang lain dari generasi ke generasi, dari satu orang ke orang lain. Itu arti secara bahasa makna daripada khalifah. Khalifah alladzi yakhlufu ba'duhum ba'dha, yang saling menggantikan, saling meneruskan satu sama lain. Ya, saling mewakilkan. Saya tidak sempat, maka saya khalifahkan kepada yang lain. Saya wakilkan kepada yang lain. Urusan itu dilimpahkan kepada yang lain. Permasalahan itu diwakilkan dan diteruskan oleh yang lain. Itu makna daripada khalifah yakhlufu atau khalifah secara bahasa dalam bahasa Arab. Jadi khalifah di sini bermakna, kata para ulama apa? Sumiya khalifah li'annahu mustakhlifun 'anillahi 'azza wa jalla fi ijra'il ahkam wa tanfidil awamir rabbaniyah. Jadi manusia itu, Nabi Adam ketika diciptakan itu dikatakan sebagai khalifah, artinya adalah Adam itu adalah yang menjadi orang yang melakukan atau mengimplementasikan hukum-hukum Tuhan dan yang melaksanakan perintah-perintah Allah di muka bumi. Jadi perintah Allah siapa yang mengerjakannya? Adam dan anak Adam. Adam dan anak Adamlah yang silih berganti terus menerus melaksanakan firman dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna khalifah di sini adalah yang terus menerus saling menggantikan, saling meneruskan. Apanya yang digantikan dan diteruskan adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Jadi bukan Allah yang melaksanakan perintahnya, tapi manusia disuruh untuk melaksanakan perintahnya. Nah, kita saling silih berganti berada di bumi ini untuk melaksanakan perintah Allah, untuk kita implementasikan semua firman-firmannya, maka kita adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Kalau kita percaya bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah pula yang memberikan mandat kepada kita untuk melaksanakan hukum-hukumnya di muka bumi, maka kita menjadi khalifah. Siapa? Anak Adam semuanya menjadi khalifah yang saling meneruskan satu sama lain untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan melalui firman-Nya diturunkan kepada nabinya yang terus menerus diteruskan oleh Allah sampai datang Nabi Muhammad SAW, dan berakhirlah Nabi setelah itu sampai hari kiamat. Dan kitab suci terjaga sampai hari ini. Itu adalah firman-Nya yang wajib untuk diimplementasikan. Jadi itu makna daripada khalifah. Nah, satu. Yang kedua, kita lihat bahwa Allah ketika menciptakan Adam, ada yang bilang bahwa Ustaz, kalau seandainya Nabi Adam dulu tidak berbuat dosa ataupun tidak melanggar perintah Allah ketika dilarang untuk memakan buah-buahan di dalam syurga, mungkin kita akan ada di dalam syurga terus. Kita akan ada di dalam syurga terus. Karena Adam diusir, maka kita turun, akhirnya kita tinggal di bumi. Saya katakan tidak demikian. Bukan demikian adanya. Sebelum Adam diciptakan memang sudah mau ditaruh di bumi kok. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah katakan pada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menciptakan di bumi itu khalifah. Itu sebelum Adam diciptakan. Jadi mau berbuat dosa atau enggak, jatahnya di mana? Di surga? Kan bukan. Memang jatahnya di bumi. Cuma ada proses yang terjadi di surga sebagai bentuk pembelajaran kepada Nabi Adam. Pembelajaran kepada Nabi Adam bahwa di bumi itu nanti seperti di sini ada perintah, ada larangan.
syurga yang Nabi Adam tinggal itu ada perintah dan larangan. Berarti bukan syurga yang akan kita tinggali nanti pada hari kiamat, bukan. Karena syurga yang akan ditinggali setelah yaumul hisab, itu syurga enggak ada perintah, enggak ada larangan. Enggak ada perintah di sana, enggak ada larangan di sana. Enggak berlaku larangan, nyo pajoh, nyo jeh. Tidak ada. Semuanya serba boleh di syurga itu. Jadi syurga yang Nabi Adam tinggal ada perintah dan larangan. Berarti ini adalah bukan enggak sama dengan syurga yang itu. Dan syurga yang itu dimasuki setelah ada hisab, ada pertanggungjawaban, ada hari kiamat. Maka kata para ulama tafsir, dalam hal ini Syekh Sya'rawi, beliau katakan ini tidak sama syurganya dengan syurga yang dijanjikan Allah untuk dimasuki setelah kehidupan dunia. Ya, tidak sama. Itu adalah tempat di mana syurga itu adalah syurga yang Nabi Adam ditempatkan di situ, tempat di mana Allah melatih Nabi Adam untuk itu. Melatih bahwa sebelum turun ke bumi ini akan ada syaitan yang akan mengganggumu, ada perintah dan larangan yang harus engkau penuhi. Kemudian setelah itu Allah melihat Adam melanggar, kemudian Adam minta ampun pada Allah, kemudian Allah ampuni Nabi Adam. Jadi turun ke bumi itu sudah selesai permasalahan, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak perlu harus mengutus anaknya untuk menembus dosa. Dosa Adam diutus anaknya, disembelih pula anaknya atau disalib pula anaknya. Kenapa Tuhan tidak memaafkan saja? Maka ada sebahagian manusia menganggap bahwa Adam turun ke bumi berdosa, kemudian setelah itu dosa itu tidak diampuni oleh Tuhan, dosa itu diwariskan oleh anak Adam terus sampai hari kiamat. Untuk menembus dosa itu Tuhan utus pula anaknya, dan anaknya itu disalib lagi. Yang bersalah siapa? Nabi Adam. Adam yang bersalah. Kemudian yang menembus dosa Adam, anak Tuhan, disalib pula. Kenapa Tuhan enggak pengasih dan penyayang? Semestinya kan kasih sayangnya diampuni Adam, yang enggak perlu harus utus anaknya. Kalau Tuhan punya anak, enggak perlu disalib anaknya, kan lebih logis. Makanya di dalam Islam, ya, di dalam Islam dimulai dengan firman Allah itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pengasih penyayang Tuhan dengan mudah memaafkan kesalahan hambanya. Buktinya Adam dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu logisnya ajaran Islam. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kemudian kita lihat, jadi itu memang diciptakan Adam oleh Allah adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Sebelum diciptakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kemudian malaikat mengatakan bahwa, ya Allah, apakah engkau menjadikan man yufsidu fiha, yang merusak di bumi itu nanti. Jadi qalu ala sabili ta'ajjub wal isti'lam, kaifa tastakhlif haula wa fihim man yufsidu fil ardi bil ma'asi. Jadi wahai Allah, bagaimana engkau menciptakan makhluk khalifah nanti di muka bumi yang dia itu akan merusak bumi itu sendiri dengan maksiat yang mereka lakukan. Nah, apakah malaikat dengan kata-kata ini, malaikat ini menolak kehendak Allah, menentang kehendak Allah, atau malaikat bertanya, meminta kejelasan? Para ulama tafsir mengatakan bukan, malaikat bukan menolak kehendak Allah dalam artian bahwa kebun begat, untuk apa engkau ciptakan? Jangan, bukan begitu maknanya. Tetapi adalah meminta kejelasan. Ya, meminta kejelasan kepada Allah, dan ada ta'ajub daripada para malaikat terhadap itu. Bahwa kalau diciptakan khalifah seperti Adam nanti yang bukan malaikat, ya, artinya Adam ini bukan dari malaikat, bukan dari model malaikat, tapi model dia bukan malaikat, berarti memiliki nafsu, memiliki ini semua, berarti punya potensi untuk dia itu berbuat kejahatan, berbuat maksiat, melanggar perintah Allah. Kalau dia melanggar perintah Allah karena dia punya nafsu, diberikan kehendak untuk memilih, berarti ada potensi dia akan
merusak. Ya. Wa yasfikud dima wa yurikud dima bil baghi wal i'tida, dan mereka menumpahkan darah. Jadi artinya bahwa menumpahkan darah itu adalah potensi kejahatan yang paling besar yang dilakukan oleh manusia, yang langsung disebutkan oleh malaikat, karena dia punya nafsu, punya emosi. Nafsu emosi yang dia miliki ini, kejahatannya mulai dari yang kecil, dari menipu orang lain sampai membunuh. Berarti membunuh itu langsung disebutkan oleh malaikat adalah potensi paling besar kejahatan dilakukan oleh manusia. Membunuh saudaranya, saling membunuh, saling berperang, itu kejahatan paling besar, paling tinggi yang dilakukan oleh manusia, ya, setelah syirik kepada Allah. Nauzubillah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nunazzihuka amma la yaliqu bika mutalabbisina bihamdik. Sedangkan kami ini adalah bertasbih memujimu. Nah, malaikat membandingkan, ya, kalau kami ini terus memujimu, ya, kemudian dengan memujimu, wa nuqaddisulak wa nu'azzimu amrak wa nutahhiru zikrak mimma nusabbihu ilaika mimma nasabu ilaikal mulhidun. Jadi sedang kami adalah mensucikanmu daripada apa? Dari segala hal yang tidak pantas padamu. Nah, jadi malaikat itu bertasbih, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Kemudian nuqaddisulak. Nuqaddisulak adalah mensucikan, membersihkan, ya. Daripada apa? Dari segala hal yang tidak pantas pada Allah. Maka akidah kita, tauhid kita pada Allah yang paling tinggi itu adalah pada saat kita mampu untuk berkeyakinan bahwa Allah Maha Suci, tidak ada segala hal yang aib, yang cacat, yang kurang pada Allah Subhanahu wa taala, segala hal anggapan orang tentang Tuhan yang tidak pantas, itu semua kita tepis, itu semua kita jauhi. Maka itu adalah tingkat tauhid paling tinggi pada diri seseorang, tauhidnya malaikat. Dia mampu untuk mensucikan Allah dari segala yang tidak pantas daripada Allah. Maka ilmu tauhid yang diajarkan itu adalah ada dua sisi. Ilmu tauhid yang membenarkan ataupun meluruskan penyimpangan daripada pemahaman manusia terhadap Allah. Itu ilmu akidah. Ada sisi ilmu akidah yang para ulama itu membenarkan ataupun meluruskan hal-hal yang salah dan menyimpang daripada pemahaman manusia terhadap Allah. Segala hal bentuk yang penyerupaan Allah dengan makhluknya itu dijawab oleh para ulama. Kenapa? Jangan sampai ada sesuatu yang cacat, ada sesuatu yang tidak pantas diyakini manusia terhadap Allah. Tidak ada penyerupaan Allah dengan makhluknya. Kalau kita sampai meyakini ada penyerupaan Allah dengan makhluknya, berarti kita tidak sedang mensucikan Allah. Karena makhluk Allah ini adalah serba kekurangan, tidak sama dengan Allah. Serba ada hal yang aib dan tidak pantas padanya. Maka kalau seandainya ada keyakinan seseorang, akidahnya terhadap Allah, ada penyerupaan dari satu sisi sekalipun antara Allah dengan makhluknya, maka ini adalah dia tidak mensucikan Allah. Nah, begitu, ya. Allah Maha tahu, saya juga tahu. Berarti ada dong persamaan saya dengan Allah di sini. Ada. Pengetahuan Allah, antara pengetahuan Allah dengan pengetahuan kita sama sekali tidak ada bandingan, tidak ada persamaan di sana. Pengetahuan kita diberikan oleh Allah, pengetahuan kita hasil belajar, sedangkan ilmu Allah tidak ada yang memberikan kepada Allah, dan juga bukan hasil daripada belajar, tidak ada yang tersembunyi pada Allah Subhanahu wa taala. Jauh sekali perbedaan, sama sekali tidak ada persamaan di sana. Begitu seterusnya. Ya, begitu juga kita tidak percaya, tidak meyakini bahwa Allah punya tempat. Kalau makhluk punya tempat, Allah punya tempat. Tidak akan sama. Tidak ada sama itunya. Ya, jadi terus begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Itu adalah akidahnya para malaikat.
Jadi fungsi kita ya di dalam akidah tauhid ini adalah meyakini Allah sesuci-sucinya, mensucikan Allah dalam akidah kita, tidak ada persamaan. Itulah tingkat akidah sesuai dengan akidahnya para malaikat. Nah, lalu kemudian Allah berkata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, ay a'lamu minal masalih ma huwa khafiyun 'alaikum wa li hikmatun fi khalqil khalifah la ta'lamunaha. Kemudian Allah mengatakan bahwa setelah malaikat mempertanyakan, ya Allah, ya, kenapa engkau menciptakan nanti makhluk yang khalifah ini yang mereka akan merusak dengan maksiat mereka di muka bumi dan juga akan menumpahkan darah? Allah berfirman menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Ya. Malaikat hanya mempertanyakan sampai di situ. Allah mengatakan bahwa aku mengetahui ada hikmah di belakang penciptaan ini yang engkau tidak tahu, wahai malaikat. Ada hikmah paling besar yang diciptakan oleh Allah pada Adam dan manusia ini yang tidak diketahui oleh siapa? Oleh malaikat itu. Nah, pertanyaannya, dari mana malaikat tahu bahwa kalau manusia diciptakan nanti di muka bumi anak Adam ini mereka akan merusak dengan maksiat, mereka akan menumpahkan darah? Nah, dari mana mereka tahu? Sehingga ada yang dengan usil mengatakan bahwa butoi malaikat. Ya, malaikat itu benar. Nah, lagi seakan-akan Allah tidak tahu kalau sudah diciptakan akan terjadi seperti itu. Nauzubillah, bukan demikian adanya. Ya. Kita lihat qala fit tashil innama alimat al malaikah anna bani adam yufsiduna bi'ilami la iyyahum bidzalik. Para ulama tafsir diantaranya mengatakan bahwa malaikat tahu itu karena Allah memberitahukannya kepada malaikat. Allah langsung beritahu kepada malaikat bahwa apa? Karena khalifah yang diciptakan ini itu tidak sama dengan kalian, wahai malaikat. Kalau kalian tidak punya nafsu, yang ini punya nafsu. Kalian tidak punya emosi, ini punya emosi. Ya. Sehingga dia kemudian akan hidup punya nafsu, kemudian berpasang-pasangan. Pertama Adam, setelah itu ada istrinya dan dia perlu terus berdua. Berarti punya nafsu. Dan dengan nafsu dia bertahan hidup di bumi ini, dia mencari makan. Dengan nafsu kemudian dia punya anak, sehingga dengan itulah dia terus silih berganti. Karena tadi dikatakan khalifah itu adalah sesuatu yang terus silih berganti. Demikian adanya, ya. Nah, jadi ada diberitahukan oleh Allah bagaimana penciptaan khalifah itu, makanya malaikat dari situ bisa mengetahui bahwa dia akan berbuat dosa, berbuat maksiat, kerusakan dan menumpahkan darah. Kemudian wa inna ma huwa selanjutnya ada juga yang mengatakan waqil kana fil ardi jinnun fa afsadu fa ba'asallahu ilaihim malaika faqatalahum faqasal malaika bani adam alaihim. Ada yang mengatakan, ini pendapat yang kedua, tapi ini pendapat qil. Qil kalau dalam bahasa kitabnya ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat pertama lebih kuat, pendapat kedua ini lebih lemah. Tapi ada ulama yang mengatakan demikian. Apa itu? Bahwa pernah di bumi ini sebelum datang Nabi Adam ada jin yang tinggal di bumi ini. Lalu jin yang tinggal di bumi ini mereka merusak di alam ini, merusak di bumi ini, akhirnya diutuskan oleh Allah malaikat untuk membasmi jin yang merusak di bumi ini. Ini pendapat kedua, tapi pendapat yang lemah. Yang pertama lebih kuat. Pendapat yang kedua ini apa? Ada jin sebelum Adam, ada jin yang tinggal di bumi ini. Jin itu merusak, akhirnya dibasmi, disuruh oleh Allah untuk dibasmi melalui malaikat. Jadi ini pendapat yang kedua. Sehingga malaikat itu tahu berarti yang di bumi itu kalau diciptakan khalifah lagi akan terjadi seperti yang dulu, yaitu jin itu yang sudah merusak. Makanya malaikat tahu dari situ. Ini pendapat yang kedua. Tapi ini pendapat yang lemah. Yang kuat itu apa? Yaitu Allah sendiri yang memberitahukan kepada malaikat seperti apa Adam, sehingga malaikat mengetahui nanti akan merusak di alam ini atau dia akan saling membunuh. Nah,
Dari sini kita belajar bahwa para ulama menyebutkan di antara hikmah daripada ayat ini adalah untuk apa Allah memberitahukan kepada malaikat? Ya enggak perlu langsung Allah Allah ciptakan, kasih tahu setelah itu kepada malaikat. Tidak perlu harus dikasih tahu kepada malaikat. Di antara faedahnya adalah qala ba'dul ulama fi ikhbarillah ta'ala lil malaika an khalqi Adam wa istikhlafihi fil ardi ta'limun li ibadihi al musyawarah fi umurihim qabla an yaqdimu 'alaiha. Ini pelajaran penting nih. Pertanyaannya apa? Kenapa Allah memberitahukan kepada malaikat ya sebelum Allah menciptakan? Ini belum diciptakan Adam ya, belum diciptakan lagi. Sebelum diciptakan, kenapa dikasih tahu pada malaikat? Allah punya kuasa langsung ciptakan. Kata para ulama adalah ini pelajaran bagi kita bahwa sebelum kita melakukan sesuatu, musyawarah dulu, beritahukan orang-orang di sekeliling kita dulu, orang-orang yang nanti akan ikut andil dalam itu. Malaikat nanti akan disuruh oleh Allah untuk apa? Bertugas dengan anak-anak Adam. Ada yang mencatat amalan anak Adam, macam-macam disuruh oleh Allah nanti. Kamu akan ikut andil nanti dalam hal ini. Wahai malaikat-malaikat, maka aku akan menciptakan Adam yang kalian akan ikut andil. Semua orang yang ada wewenang, yang ada ikut andil, ada berurusan dengan suatu masalah, sebelum masalah itu dikerjakan, kasih tahu dulu. Nyoh hana umput apa ka puna yo hom. Karu tu orang, ributlah orang. Allah saja sebelum menciptakan malaikat, sebelum menciptakan Adam, kasih tahu dulu kepada malaikat. Kasih tahu. Permasalahan kita hari ini kan begitu, bahwa kurangnya diberitahu sehingga orang tidak tahu kenapa akhirnya ribut. Hai puile, mana umpu karu? Karena mereka tidak tahu. Tidak diikut sertakan, tidak dimusyawarahkan dulu. Allah saja mengatakan melakukan demikian. Ini taklim kepada kita, pembelajaran kepada kita manusia, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka sehebat-hebat kita adalah pada dalam melakukan sesuatu itu adalah dengan cara beritahu, bermusyawarahlah dengan banyak orang, sampaikan. Maka ini adalah tingkat pemahaman hidup ataupun tingkat model kehidupan yang paling tinggi, yang paling hebat. Apa kemampuan untuk bermusyawarah dan memberitahukan segala hal aktivitas kepada banyak orang. Nah, ini pelajaran yang kita ambil. Jadi jangan biasakan hidup nafsi-nafsi tanpa ada musyawarah, apalagi masalah kampung. Yang berurusan dengan orang kampung, beritahukan kepada mereka sebelum kita mengerjakan, sebelum kita melakukan hal tersebut, supaya kampung kita aman, semua orang mudah memahaminya. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Ada pertanyaan? Ya. Apa? Ya. Apakah kita semua ini bertanggung jawab juga sebagai khalifah selaku kita manusia atau Nabi Adam saja? Bukan, semua anak Adam ini adalah khalifah. Khalifah maknanya apa? Seperti kita katakan tadi bahwa kita ini kan anak Adam yang saling meneruskan terus sampai hari kiamat kita menjadi khalifah semuanya, semua kita. Khalifah di sini apa? Yang kita silih berganti terus menerus, ya, saling mewarisi untuk mengimplementasikan perintah Allah dan larangannya di atas muka bumi. Itu tugas kita bersama. Yang benar kita laksanakan bersama, yang salah kita cegah bersama. Kenapa? Kita adalah khalifah Allah di muka bumi ini. Kita diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Jadi bukan satu orang. Khalifah siapa? Oh, khalifah itulah nanti kalau sudah ada. Kalau saya bukan khalifah, nanti kalau ada Umar bin Khattab seperti Umar bin Khattab, baru khalifah. Itu khalifah politik. Ini bukan khalifah politik, tapi ini adalah khalifah penciptaan Allah sedari awal. Sedangkan istilah khalifah itu yang dalam politik Islam, itu adalah yang muncul kemudian. Istilah muncul kemudian.
Itu khusus bidang kekuasaan. Jadi hari ini walau saya tidak berkuasa, saya khalifah Allah. Betul, karena Adam diciptakan dan anak-anak Adam semuanya sebagai khalifah. Jadi saya sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang saya wajib untuk melaksanakan perintahnya dan mencegah semua larangannya. Ya, bagus pertanyaan ini. Jadi kita bedakan khalifah istilah politik ya dengan khalifah penciptaan tugas daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu berlaku untuk kita semua. Nah, sedangkan khalifah politik sesuai dengan temporarnya, masanya. Hari ini belum ada yang mampu untuk terwujudnya seorang khalifah, yaitu seorang yang dipilih oleh semua orang Islam, yang dia itu bertugas untuk mengurus umat Islam saja semuanya di muka bumi secara kekuasaan politik. Itu istilah politik, boleh ada, boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada dalam sejarah. Tapi kita terus, tugas kita sebagai khalifah Allah terus sampai hari ini, walaupun tinggal di Sigli, walaupun tinggal di Simpang Le, tetap sebagai khalifah. Ya, mau sekolah nggak ada sekolah, tetap tugasnya kita itu. Ya. Ada yang lain satu lagi? Ya, silakan. Ya. Ya. Kemudian bagaimana cara kami yang lebih muda untuk menyatakan kepada yang tua mereka akan meninggalkan legasi warisan-warisan yang tidak baik dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Mohon sarannya. Ya, baik. Pertanyaan dari anak muda bahwa kalau dikatakan khalifah itu adalah yang mewariskan dari satu generasi ke generasi yang lain, yang diwariskan tugas kebaikan itu, ya, maka sekarang bagaimana fungsi anak muda yang mereka akan mewariskan ya daripada orang tua saat ini ya kepada mereka nantinya. Bagaimana tugas anak muda? Tugas anak muda dalam hal ini, betul, kita yang muda saat ini kita akan mewariskan tugas-tugas, pengalaman-pengalaman daripada orang tua kita dulu. Pengalaman orang tua kita dulu ada beda tempat, beda pula pengalaman di suatu tempat. Ada anak muda yang pengalaman jahat orang tua di kampungnya itu dia wariskan. Ada juga yang dia wariskan pengalaman jahat. Itu pengalaman yang tidak boleh diwariskan. Ada banyak cerita tentang ini, karena tidak cukup waktu saya tidak menceritakan. Nah, ada suatu kampung yang pengalaman jahat terus diwariskan oleh anak depakan. Ini peninggalan kekhususan kampung kami katanya. Tidak benar. Makanya oleh karena itu yang kita wariskan apa? Yang kita wariskan bukan pengalaman orang tua, tetapi pengalaman orang tua dalam mengimplementasikan hukum Allah. Itu yang kita wariskan. Sedangkan apa yang tidak benar maka tidak boleh untuk kita teruskan setelah itu. Karena kita khalifah, kami anak muda adalah khalifah daripada orang tua kami yang mewariskan perintah Allah yang sudah dilanjutkan oleh orang tua kami. Oh, di kampung kami ada permusyawarahan sering dilakukan oleh orang tua kami lanjutkan. Kemudian ada kanun di kampung yang masalah saling menjaga. Kalau ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, itu saling menjaga satu sama lain. Kita wariskan yang sesuai dengan perintah Allah. Nah, lalu kemudian pertanyaan yang nomor 2 adalah bagaimana kami ini anak-anak muda mengatakan kepada orang tua kami bahwa apa yang orang tua kami lakukan hari ini itu nanti akan kami wariskan dan menjadi tanggung jawab mereka. Betul. Orang tua akan bertanggung jawab terhadap yang mereka wariskan kepada anak-anak muda yang mereka nampakkan hari ini, cara mereka hidup baik dalam kampung, kiban cara musyawarah, gemembut je ya, dia buat ini, dia buat itu semua akan dicontoh oleh anak muda. Kalau pekerjaan yang salah kita kasih tahu sama anak muda kita di kampung hari ini misalkan, dicontoh, kita tanggung jawab. Kita akan mewariskan dosa juga. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha. Siapa yang memulai suatu kebiasaan yang buruk, yang dosa, lalu kemudian diteruskan oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa sebagaimana orang yang meneruskan itu juga dapat dosa.
Jadi hati-hati, ya, hati-hati di dalam ya menampakkan cara kinerja kita yang tidak benar dilihat oleh anak-anak muda, mereka mewariskan itu. Kita akan mewariskan dosa juga. Jadi bagaimana kami anak muda ini menyampaikan kepada orang tua kami bahwa jangan wariskan yang tidak benar terhadap untuk kami contohi. Bagaimana cara yang bijaknya kami sampaikan? Cara bijaknya adalah orang tua ini, orang-orang tua kita harus paham bahwa pada saat kita memang sudah di masa yang Allah tahu dan kita sendiri juga bisa menyadari bahwa masa-masa ini sudah saatnya kita ikutkan anak muda di dalam hal-hal yang kita urus. Bena istilah di kampung itu, ini adalah ada orang tua, ini anak muda, kelompok orang tua, kelompok anak muda. Kalau di sebuah kampung ada terjadi kelompok tua, kelompok muda, menunjukkan bahwa orang tua itu tidak menghargai anak muda selama ini. Sehingga muncul akhirnya gap kelompok-kelompok. Kalau pada sedari awal tua dan muda itu bergabung, orang tua mengajak anak muda dalam urusan-urusan, ya, kenapa? Memang yang membut anak muda idanya yang berpikiran, ya, maka tidak akan terjadi kelompok tua muda. Tidak ada gap. Dan anehnya tua dan muda di kampung itu, yang muda itu anaknya, yang tua ayahnya. Lebih sadis lagi menunjukkan bahwa memang sejak dari rumah orang cik dengan anak hanato. Kalau orang tuanya jalan-jalan ini, anaknya jalan-jalan sana, menghindar. Itulah penyebabnya nantinya. Maka dari keluarga sudah terjadi demikian, maka akhirnya dalam praktek hari-hari juga terjadi demikian. Maka kami sarankan dan himbau, menasihati kepada orang tua, siapa saja yang diberikan beban dalam kampungkah atau mungkin di dalam masyarakat atau dalam kabupaten, dalam yang lain, apabila memang ada tugas dimandatkan orang tua di situ, yang kita tahu anak muda ada, maka libatkanlah anak muda dalam setiap aktivitas, sehingga mereka dengan mudah nantinya bisa mewariskan mandat tersebut. Dan mereka dengan posisi muda mereka, dengan posisi masih kuat dan masih punya banyak waktu, mereka lebih mampu untuk mengimplementasikan. Kita punya pengalaman, kita punya pemikiran, pikiran dan pengalaman orang tua, tenaga dan waktu ada pada anak muda. Klop duanya, jadilah suatu yang lebih baik. Ya. Jadi ini mudah-mudahan menjadi ibrah kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.